keberatan? Gini ya Bang, menurut saya sih jujur ya Bang ya. Saya sih, walaupun saya sih hanya mencari kebenaran aja. Agama apapun itu, kalau itu memang benar, akan saya Iya. jalani gitu. Tapi kan kalau kita Iya. masuk suatu agama itu kan harus ada benar-benar keyakinan gitu. Kita tak Benar sekali, benar. harus ada keyakinan. Silakan adek ini datang lagi di tempat saya ini kapan saja. Kalau saya lagi live atau dimanapun saya ada di Komal, silakan naik, kita bincang-bincang lagi ya. Siap. Tentang Islam, insya Allah. Siap. Kalau Anda melembutkan hati, menggunakan akal, karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang masuk akal hanya Islam. Nanti kalau Anda menggunakan akal bertanya tentang Islam, insya Allah akan sampai kepada hidayah. Saya sih Bang, mempercaya apapun menggunakan akal. Ya. Kalau tidak masuk akal jangan dipercaya ya. Masalah jangan masalah agama, masalah sifat orang aja saya. Misalnya lah teman-teman saya lah ada yang bilang ini sifatnya kayak begini, ini sifatnya kayak begini, saya tidak mudah percaya. Abang, Adinda, kalau saya mengatakan ini sisir, percaya nggak? Ya percaya. Kalau saya katakan ini pisang? Tidak. Kalau saya mengatakan ini manusia Tuhan, percaya nggak? Nah, tidak. Kalau saya katakan ini manusia, percaya nggak? Percaya. Maria melahirkan apa menurut adek ini, manusia atau Tuhan? Yang saya menurut penjelasan manusia itu sih manusia, tetapi menurut kepercayaan iman Kristen sih itu katanya Allah sih Bang. Yang mana yang masuk akal? Manusia atau Allah? Menurut yang saya pelajari sih, yang saya dengar dari khotbah dari pendeta, katanya itu 100% manusia, 100%. Nah, kalau saya katakan ini 100% sisir, 100% pisang, Anda percaya? Tidak, karena bentuknya kan sisir. Terus Yesus yang manusia kenapa dikatakan 100% Tuhan padahal bentuknya manusia? Karena kata pendeta saya sih, karena sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada katanya. Itu doktrin ya, itu doktrin. Yesus sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya. Masakan Yesus lebih tua daripada ibunya? Betul? Oke ya, Adinda ya. Oh ya Bang, kapan-kapan Abang ada live-nya kapan lagi Bang? Saya hampir tiap hari saya live, Adinda. Dari jam berapa tuh? Tidak nentu sih, kalau saya tidak ada kegiatan biasanya jam 8, jam 9 waktu Kota Makassar. Oke. Saya sudah live. Oke. Iya. Oke. Ya sudah lah Bang ya, nanti kapan-kapan saya pikir dulu. Iya, harus berpikir. Ya. Oke. Makasih Adinda. Siapa namanya? Malam Bang Juma. Iya. Semoga dapat hidayah ya adik yang tadi ya. Ya, malam Saudara Hendra Lase agak tuh Lase boleh di kuburan Bang Juma. Buka kameranya dulu Bang. Syukran sahabat. Zimalika, syukran. Ayo, mari kita diskusi sesuai dengan tema Bang. Jangan saling menghujat di sini ya. Silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik. Aman Bang Juma, aman. Siap. Oke. Ini ada tema. Siapa yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Buka kameranya Bang. Iya, aman. Buka kamera Bang, buka aja kameranya nggak apa-apa ya. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa Bang?
Apa Bang Juma? Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Bukan ahli agama, aku soalnya nggak tahu, aku soalnya itu Pak Jumae. Oh, Kita jadi kan bukan ahli agama. tapi beragama. Beragama iya. Jadi menyembah Yesus Kristus itu tanpa ilmu. Menyembah Yesus. Ada lah ilmunya, masa yang nggak ada Ya ilmunya? tadi katanya nggak ada ilmunya. Makanya saya tanya, siapa yang saudara sembah dengan mengambil istilah Allah ini? Siapa yang kalian sembunyikan di situ? Nggak tahu aku soal itu Pak Juma. Terus Anda beragama ini nggak ada ilmu gitu? Cuma ikut-ikutan doang? Nggak pintar agama aku Bang Juma. Tapi Anda beragama Kristen. Beragama ya. Kristen. Kristen. Oh, Anda ke gereja hari Minggu menyembah, Anda tidak tahu. Yang Anda sebut Allah ini siapa? Apa? Yang Anda sebut Allah itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Allah. Tanya sama yang ahli-ahli agama, sama pendeta. Masa Ya tanya sama ampun. orang-orang yang nggak pintar Jadi agama. ngapain Anda ke gereja kalau Anda tidak tahu? Beribadah Ibadah kepada siapa? pada Tuhan, Tuhan yang mana? Maha Pencipta. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus lah. Lah Yesus pula Maha Pencipta. Di mana ada Yesus Maha Pencipta? Dewa kali. Mana kabar Muhammad di kuburan Bang Juma? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh jadi Anda bertanya kepada Islam. Ya oke. Baik. Tunggu dulu, sabar dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu? Si Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Di kuburan. Yang keluar dari kubur, kata Yesus, iblis keluar dari kubur. Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Keluar. Enggak. Hah? Enggak. Jadi yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Tahu. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Kurang tahu, aku nggak paham agama soalnya cuma. Tapi kalau bertanya tentang Nabi Muhammad bisa. Bisa. Tapi kalau ditanya tentang agamamu, kamu nggak bisa. Katanya Muhammad pendosa. Oh, yang pendosa itu yang mati dikutuk di atas salib. Dia mati karena pendosa. Bukan si Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada. Yang digantung di salib itu ada orang yang menanggung seluruh dosa dunia. Makanya dia digantung terkutuk di atas salib. Dia mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu, sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Deh ya. Anda istirahat di bawah, silakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan orang yang tidak waras. Kita hanya ingin berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang agamanya, bukan yang jago menghujat. Saya kalau dibilang mau menghujat juga bisa, tapi nggak deh. Cukuplah misi saya selama ini membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Halo. Selamat malam. Halo. Dari agama mana, Bang? Dari Malam. agama. Iya, dari agama mana Abang ini? Ya, Dari agama mana?
Kristen. Oke, silakan buka kameranya Bang. Kita diskusi baik-baik, diskusi pelan-pelan, sepelan mungkin, supaya materi-materi kita itu bisa dipahami dengan akal sehat. Selama kamera kurang bagus juga maksudnya. Tidak apa-apa Bangku, oke aja, tidak masalah. Bisa tanya ke Mas Suma? Iya, buka kamera dulu Bang. Ya, saya bisa tanya ke tidak? Iya, buka kamera dulu. Habis itu kita bahas tema ini. Anda boleh bertanya. Silakan. Tidak, kameranya tidak usah buka. Oh ya udah, kalau gitu Abang dibawa dulu Bang. Abang. Ya siap. Makasih ya Bang Jelong ya. Oke. Ya siap. Halo. Jaringannya ya, Bang ya. Jaringannya abang kita ini kayaknya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo. Saudara Teddy, saudara Siagian. Malam. Iya, bisa buka kamera Bang. Kenapa? Bisa buka kameranya. Silakan Bang, kita diskusi baik-baik biar anak bangsa bisa menilai dua sisi agama ini. Silakan. Kami menyebut Allah, Allah Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Saudara kami Kristen juga menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Nah, muncul pertanyaan Bang, siapa yang kalian sebut Allah ini siapa gitu? Bapak yang di surga. Bapak yang di surga disebut Allah. Tapi orang Yahudi tidak pernah menyebut Bapak yang di surga dengan panggilan Allah Bang. Kalau bahasa Yahudi kan bukan Allah, itu kan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia jadi Allah. Oh, jadi menurut Abang Allah itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lah. Artinya apa itu Allah Bang? Allah itu sesembahan Kristen, Allah Bapa. Nah, berarti sesembahan dong ya? Gelar. Berarti sesembahan Bang? Iya. Nah, bahasa Indonesianya sesembahan, berarti Allahnya bahasa apa? Allahnya bahasa Indonesia. Hah? Gimana itu Kau maksudnya? tahu nggak bahasa ALLAH? Coba baca. Iya, Allah. Ya Allah yang saya sebut Allah. tadi. Lah iya. Iya. Itu bukan bahasa Allah. Indonesia. Itu Kalau bukan bahasa Allah itu Indonesia Bang. bahasa Yunani itu. Oh, ya, Yunaninya apa Bang? Sebutannya dalam bahasa Yunani apa? Ya Allah. Nggak ada Allah bahasa Yunani Bang. Nggak ada. Kenapa enggak? Nggak ada. Itu bahasa Kalau Arab itu. ALLAH itu bacanya apa? Allah. Kenapa kalian baca Allah? Oh, itu ejaannya karena asalnya dari sana Bangku. ALLAH itu kita pakai di Indonesia, kita bahasa Indonesia Allah. Kenapa Asalnya jadi dari mana? Allah? Asalnya dari mana Asalnya Bang? dari mana? Yunani. Yunani. Yunaninya apa? Kau bacalah, kau baca itu apa? Kau baca itu bahasa Arab kamu itu ALLAH itu apa artinya? Itu nggak ada arti karena itu nama. Kan kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia ALLAH itu apa? Tetap aja LLAH tidak pernah diartikan. Ya terus apa bacanya? Bacanya Allah. Kenapa kalian baca dari Allah? Ya terserah kami.
Justru saya Ya bertanya terserah, kepada sama Anda. kayak Kristen juga terserah Nah, enggak, Kristen lah kan bacanya apa. Abang mengatakan tadi kata Allah itu adalah sembahannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Saya Allah. nggak pernah nyembah orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi Anda sebutkan tadi kan. Saya tidak terkenal dengan Yahudi. Jadi Allah ini Tuhannya siapa? Kalau kau udah datang ke bahasa Batak itu nggak ada istilah Allah di bahasa Batak. Saya nggak bicara tentang Batak, abangku. Saya berbicara tentang kata Allah ini siapa? Anda mengatakan Allah ini adalah Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Yahudi. Tadi begitu. Jadi siapa Tuhan dong? kami, Tuhan kami. Oh, Tuhan baru. Ya. Mungkin yang diperkenalkan Paulus kali, Bang. Bukan Paulus yang memperkenalkan itu. Lalu siapa dan? Loh, terjemahannya apa itu kan dari sana, terjemahan itu. Apa ya aslinya apa? Bahasa Kalau aslinya kau apa? baca dulu Allah ALLH itu apa bacanya? Bahasa aslinya apa? Kata ALLH itu Allah, kau baca kata dulu. Allah ini bahasa aslinya apa? Bahasa Yunani Terus kan, Bang ya? kenapa kau jadi sewot dengan bahasa itu? Oh, bukan sewot, saya cuman bertanya, Kan Abangku. tidak pernah baca Siapa itu yang Allah. Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Saya tidak baca itu Allah. Kan Oh, baca Allah. saya pun tidak mengatakan Anda membaca Allah, nggak ada kok. Anda aja yang merasa. Iya. Terus kenapa kamu jadi apa? Saya bertanya, Anda menyebut Allah itu sebagai sembahan. Siapa yang kalian sembunyikan di situ dengan menyebut Allah? Mulutnya dibuka, Bang. Mulut. Biar ada suaranya. Gitu. Mulutnya dibuka, nggak ada suaranya di sini. Mulutnya dibuka. Aku, tolong. Mulut dibuka, mulut dibuka, mulut. Nggak kedengaran, Bang. Mulutnya nggak kedengaran di sini. Nggak kedengaran. Mulutnya dibuka, jangan pakai bahasa ruh. Mulut, Bang, mulut. Mulut dibuka mulutnya. Mulutmu kau buka mulutmu. Begitu. Bukannya. Oke, Buka. kembali lagi bang. Buka masker dulu. Buka masker dulu. Yang Anda sebutkan Allah Buka, ini Tuhannya Yahudi bukan? Dulu. Lalu Tuhannya Buka siapa dulu, kalau buka. bukan Tuhannya Yahudi? Lalu Tuhannya siapa, bang? Kenapa di mute lagi ya? Tuhannya siapa yang Anda sembah dengan sebutan Allah ini? Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi bukan? Lalu Tuhannya siapa, bang? Yang Anda sembah itu siapa? Yang Anda sembah? Yang Anda sembah siapa gitu loh? Kita nggak dengarkan apa-apa. Suara Anda nggak kedengaran di sini. Nggak ada suara abang di sini, nggak ada. Mulutmu buka dulu. Mulutmu buka. Yang Anda sebut Allah Mulutmu itu buka Tuhannya dulu, siapa gitu? Mulut. Tuhannya siapa, bang? Yang Anda sebut dengan sebutan Allah itu Tuhannya siapa? Dulu. Tuhannya Yahudi bukan? Dulu kau. Kayaknya satu-satunya kandidat adalah Tuhannya orang Athena. Iya, betul ya, bang ya? Jadi kita tidak menemukan data Tuhannya Yahudi disebut Allah. Ada Allah tapi sumpah serapah atau Saya tidak pohon. menyebutkan juga Allah. Saya tidak pernah menyebut Allah. Saya tidak bermasalah dengan sebutannya, bang. Saya tanya siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah ini? Allah loh, aku bilang Allah. Allah Bapak, Tuhan. Nah, orangnya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Bukan Allah. Yahudi, kita bukan Yahudi, kita Indonesia. Orang Batak. Loh, tadi katanya Tuhannya Yahudi, bang. Saya bilang bukan Tuhan Yahudi, anehnya orang Batak. Iya, maksudnya yang Anda sebut Allah ini Tuhannya siapa? Kalau Allah itu Tuhannya siapa? Itu Tuhan kami, abangku. Tuhan siapa? Tuhan kami, umat Islam. Tuhan kami. Bukannya Arab. Iya, Tuhan yang disembah oleh orang Arab, bang.
Iya, Sekarang Tuhan pertanyaan kan menuju Mekah kan. sekarang pertanyaan saya kepada abangku ini, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Allah Bapa, Tuhannya Yahudi. bukan. Lalu Kan siapa? Tuhan Yahudi, Lalu Tuhannya siapa itu Tuhan Bapa? Tuhan kami, Tuhan Kristen. Siapa yang memperkenalkan Tuhan Bapa pertama kali, Bang? Oh, kau nggak penting tanya itu sama saya siapa? Kau Iya, tanyalah apa? Alkitab. Harus, Bang. Siapa Kenapa? yang pertama kali memperkenalkan Tuhan Bapa ini? Siapa yang memperkenalkan pertama kali sama kau Allah itu? Nabi Muhammad, abangku. Di mana pernah kau ketemu dengan Nabi Muhammad dah? Melalui Al-Quran beliau mengajarkan kepada Sama juga kami. melalui Alkitab. Nah, siapa yang mengajarkan melalui Alkitab? Siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah memanggil Bapa, Bang? Oh, banyak. Berarti Yesus pakai bahasa Indonesia. Emang Al-Quran itu, emang kau panggil Allah itu dari bahasa apa? Kau panggil? Itu bahasa sekarang Arab, dari mana? abangku. Kau Nabi ngomong Muhammad pakai menggunakan apa? bahasa Arab. Kau Pertanyaan ngomong pakai saya, bahasa apa sekarang? Yesus menggunakan bahasa Kau Indonesia ngomong ternyata, Bang, ya. pakai bahasa apa sekarang? Jadi Yesus menggunakan bahasa Indonesia, Kau Bang. pakai bahasa apa ngomong sekarang? Kalau berbicara mengenai kitab suci kami bahasa Arab. Nah, sekarang Yesus memanggil bapaknya bahasa Indonesia. Kenapa nggak ayah? Kenapa? Ayahku yang ada di Kan surga. panggil Bapak, Iya kan bahasa Indonesia. Bapak kami yang di surga. Berarti Yesus bahasa Indonesia, Bang. Eh, Yesus bahasa Indonesia ya waktu itu, Bang, ya. saudaramu, saudaramu. Yesus bahasa Indonesia waktu itu, Bang. Cuman modal semangat doang, ilmu nggak ada. Cuman kebencian doang, modal benci. Gak ada nilai, modal mulut. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Dari sekte mana, Bang? Dari Kristen. Iya, boleh buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Salam kenal, Bang. Bang Iya, Nicholas. salam kenal. Ya, Siap, selamat siap. kenalan, baru pertama ketemu, baru kenal sekali. Belum Iya, pernah ngobrol. iya, betul. Oke, Bang, ini ada tema. Kami orang Islam ini penasaran juga. Islam juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Ada miripnya dengan kami Allah dalam kaidah bahasa Arab, Allah dalam kaidah bahasa Latin untuk di Kristen. Boleh kami tahu siapa yang Kristen sembah dengan sebutan Allah ini, Bang? Sebenarnya Allah ini kan sudah, kalau kita buka Bible bahasa Arab atau bahasa Mesir, di situ sudah ada Allah untuk terjemahan dari Elohim. Oh, jadi merujuk kepada Tuhannya Yahudi berarti, Bang, ya? Iya, karena iya. ke-12 murid Tuhan Yesus itu kan 12 itu kan Yahudi. Bahkan Kristen pertama itu adalah 3.000 Yahudi yang dibaptis oleh Rasul Petrus di Yerusalem. Itulah Kristen Iya. pertama. Siap. Jadi, Jadi Allah ini sembahannya Yahudi. sembahan semua manusia yang percaya. Oh, gitu. Terus terkait dengan Kristus, Bang, Yesus. Kenapa diajarkan kemudian oleh Paulus polanya seperti dengan sembahannya orang Romawi yang ada di Athena, orang Yunani, dan juga ada di kota Roma, Efesus, dan seterusnya. Itu kenapa polanya seperti digambarkan seperti agama pagan? Agama pagan maksudnya saya nggak paham arti pagan itu apa. Artinya orang yang menyembah berhala, menyembah makhluk. Nah, pola yang diajarkan Paulus itu sama persis dengan keadaan ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Romawi. Paulus menggunakan mukjizat-mukjizat yang dia punya, lalu orang-orang Roma pada saat itu menganggapnya dewa Hermes. Kata orang sana,
Dewa Hermes, dewa kita telah turun ke bumi berinkarnasi menjadi Paulus. Oh ya, sebenarnya salah, itu tidak alkitabiah, karena yang kita sembah itu sebelum ada langit dan bumi, itu yang kita sembah. Artinya sebelum ada makhluk-makhluk, sebelum ada yang Bapak kamu bilang tadi patung, apa dewa segala macam, sebelum ada itu, sebelum ada langit dan bumi, kita udah menyembah Tuhan Yesus. Ya, itu dia polanya, Bang. Itu yang saya maksud. Yesus diajarkan kemudian oleh Paulus kepada orang Athena bahwa dewa yang kalian sembah, yang kalian tidak kenal itu telah turun ke bumi dan namanya Yesus. Itulah maksud saya, Bang. Paulus mengajarkan dewa-dewa Yunani turun ke bumi dan menjadi Yesus. Itu yang saya maksud malah. Jadi di sorga itu tidak ada dewa. Di Ya, surga itu hanya ada Tuhan Yesus dan malaikat. Ya, itu pola Jadi Tuhan orang. Yesus. Jadi Itu sebelum Tuhan Yesus datang abad pertama ke dunia ini, firman hasil jelmaan menjadi manusia, dia dulunya di sorga. Makanya disebutkan ketiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu di sorga. Jadi datanglah hasil firman firman yang telah menjadi manusia, itulah tubuhnya. Sedangkan rohnya itu adalah roh Bapa itu sendiri, roh Bapa Allah pencipta langit dan bumi itu. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu ada di dalam Yesus. Terus kenapa di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Theos turun ke bumi jadi manusia, Bang? Iya, itu tadi hasil jelmaan menjadi manusia itu, atau inkarnasi itu. Iya, tapi tidak ditemukan di ajaran Nabi Musa Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Sudah ada di kitab Perjanjian Lama di Yesaya 43 ayat 10, sudah ada di situ dengan Matius penggenapannya di Matius 43 nomor 10, coba Abang baca boleh? Boleh, silakan. Silakan Bang. Saya pingin dengar. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43 ayat 10. Jadi di sini disebutkan begini. Ini perkataan Bapak Yahweh yang kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Hambaku ini, aku tetap Dia, kata Bapak Yahweh. Nomor 11-nya, Bang? Ini itulah Tuhan Yesus yang disebut hamba Tuhan. Iya, silakan. Nomor 11-nya boleh dibaca. Nomor 11-nya. Enggak, maksudnya kita kan nubuatannya kan di ayat 10-nya. 11-nya saya belum paham. Yohanes Yesaya 43 nomor 10 memang bunyinya kayak gitu, Bang. Iya. Memang bunyinya kayak gitu. Iya, kamu inilah saksi-saksiku. Itu baru betul. Yahweh. Itu baru betul. Dan hambaku kan hamba kan manusia kan? Dan hambaku yang telah kupilih, kata Bapak Yahweh. Bahwa supaya tidak ada kamu Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Tidak ada tertulis begitu, Bang. Yesuslah hamba. Dibaca yang benar, Bang. Jangan dipelintir, tidak bagus. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, jadi tidak ada Allah sebelum Dia. Ya, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, dibentuk sesudah aku, tidak ada lagi. Nah, yang dibentuk menjadi daging. Setelah itu, Yesaya itu kan ditulis 600-an sebelum Yesus datang. Nah, yang dibentuk menjadi daging ini siapa? Yang dibentuk itu hamba tadi itu kan hasil jelmaan menjadi manusia. Artinya tadi kan, katanya nggak ada Tuhan yang dibentuk.
Sebelum aku dan tak ada lagi selain aku. Itu gimana maksudnya, Bang? Iya, itu maksudnya artinya itu tidak ada Allah Yang dibentuk. Iya, selain Sebelum daripada iya. sebelum aku dan tidak Iya. ada lagi setelahku. Iya. Tapi Nah, hambaku itu akulah dia. Kan ada hambaku itu akulah dia. Coba dibaca lagi deh. Itu Nah. bunyinya enggak seperti itu bunyinya, Bang. Nih aku. Silakan. Saya ambil kutipan pertama, demikianlah Iya. firman Yahweh, dan hambaku, koma, Iya. yang telah kupilih, hambaku Iya. yang telah kupilih, Iya. supaya kamu tahu, Nah, hambaku dan yang kupilih. percaya kepadaku, Bukan berarti aku adalah hamba itu. supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dijelaskan dan mengerti bahwa aku tetap dia, hambaku itu aku tetap dia, itu artinya. Aku tetap dia, hambaku itu. Hambaku itu aku tetap dia, artinya hamba Tuhan itu disebut Yesus di perjanjian baru di kitab Matius. Dan di kitab-kitab Jadi lainnya. Anda mengatakan bahwa Bapa ini hamba itu sendiri gitu. Enggak, hambaku maksudnya manusia, tetap dia, artinya Bapa itu ada di dalam Yesus. Itu penafsiran saudara kan? Enggak, karena kan kalau dibilang hamba berarti kan aku tetap dia. Dia itu kan sudah ada. Iya, kan di situ Contohnya dikatakan begini nih. kamulah saksi-saksiku. Kamulah contohnya begini saksi-saksiku. Demikianlah Contohnya- firmanku. Dan hambaku yang telah kupilih. Hambaku ini sebagai saksi-saksi. Bukan bahwa aku ini adalah hambaku itu sendiri. Gimana ceritanya, Abang? Itu Contohnya itu seperti inilah. Kita lah dulu berdua, ya kan? Iya. Saya sebagai Tuhan, ya kan? Aku berkata, ya kan? Hambaku, saya unjuk kamu, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku bahwa aku tetap dia. Bukan berarti aku kamu. Aku tetap dia. Ada kata dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Yaitu gitu. hamba manusia itu kepada Yesus. Kenapa Anda larikan ke Yesus? Ya kan Yesus kan hamba Tuhan di perjanjian baru. Yang lain-lain kan hamba Tuhan Tidak semua. ada lagi hamba Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Loh, yang lain kita ini bukan hamba Tuhan. Maksudnya hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di Matius itu kan Yesaya kan berkata. Ya kenapa larinya ke Yesus ya? Iya kan kita kan harus ada nubuatannya dan penggenapannya. Bible itu kan ada penggenapan. Tapi Yesaya itu akan tabrakan kalau Anda mengartikan bahwa Yesus itu adalah aku. Tabrakan, Bang. Saya ambil ya di perjanjian baru ya. Kan dikatakan sebelum aku tidak ada yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Berarti yang dibentuk di dalam rahim Maria ini siapa, Bang? Aku. Kan gila namanya itu. Jadi begini seperti ini nih. Hmm. Di Yesaya 4 ayat 1 sampai 7. Tadi di Matius. Bang, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku, Bang. Jadi yang diajarkan Paulus dibentuk jadi manusia itu siapa, Bang? Enggak ada di sini Paulus. Ini perjanjian lama kita. Enggak, maksudnya- ini abad sebelum Masehi. Saudara, Abang kan membaca Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Dan setelahku tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya, 600 tahun kemudian, ada yang dibentuk di dalam rahim Maria berupa daging. Itu bukan aku, karena tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Nah, Yesus dibentuk sesudah itu, berarti dia bukan Tuhan. Yang menjadikannya Tuhan adalah Paulus di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan begitu pemahamannya. Kok bukan begitu pemahaman gimana, Abangku nih, ini? Matius nih sama nih dalilnya nih. Baca Matius 12 ayat 18. Lihatlah hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini penggenapannya. Hambaku, Gitu. Bang. Jadi Hambaku Bible bukan itu, aku. Hambaku bukan Bible aku, itu, Bang.
ayat yang sama di perjanjian lama harus ada di perjanjian baru. Itu namanya Iya, tapi nubuatan Anda yang salah digenapi. pengertian terhadap kata Itu. hamba itu. Itu. Jadi Anda salah hamba itu pengertian. hamba manusia. Udah jelas ya. Jadi kalau Tuhan berbicara dialah hamba aku manusia, artinya itu merujuk kepada Tuhan Yesus karena hasil jelmaan yang menjadi manusia itu hanya Tuhan Yesus. Kan Anda yang mengartikan itu, abangku. Kan Iya, Anda karena yang Tuhan, mengartikan. karena Yahweh Tuhan itu kan roh. Ya, terus Yesus Iya roh kan? enggak? Nah, makanya hasil jelmaan menjadi manusia. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, nggak ada, Bang. Iya, tidak ada karena dialah dia, karena akulah dia. Lah, kenapa dibentuk kalau memang tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku tidak ada lagi? Iya, artinya tetap dia. Misalnya gini nih, tidak ada dibentuk selain aku. Karena akulah dia, gitu loh. Maksudnya apa ini? Tidak Artinya ada kan- Tuhan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Iya, artinya Tuhan itu tetap dia, tidak ada Tuhan yang lain. Terus yang dibentuk sesudah itu ada, namanya Yesus. Ya, dia tetap Tuhan itu. Kan tidak ada lagi yang dibentuk setelah aku. Iya, kan Tuhan itu yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu kan satu. Lah, Dia berarti juga. masih ada Tuhan dong. Masih ada Tuhan yang dibentuk setelah aku berarti harusnya. Enggak, bahwa Tuhan Yahweh yang berfirman di saya dengan Tuhan Yesus itu kan satu. Tidak ada Itu duanya. menurut pandangan saudara. Tidak, Alkitabiah kan aku dan Bapa adalah satu. Kan begitu perkataan Tuhan Satu Yesus. apa, Bang? Satu apa? Nah, karena Bapa ada di dalam aku. Begitu Tuhan Yesus berkata Bapa di dalam aku, itulah buktinya bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah. Di mana Yesus mengaku? Karena Bapa sebagai itu Tuhan adalah Allah itu Tuhan di mana? Allah. Di mana, Bang? Yesus mengaku sebagai Tuhan Allah itu di mana? Ketika Yesus berkata, membuktikan bahwa Bapa di dalam aku, itulah buktinya dia mengaku sebagai Tuhan Allah. Karena Bapa itu, adalah Tuhan Allah. Itu kan pengertian Itu loh. Abang. Pengertian Abang kan? Enggak, pemahamannya begitu. Bahkan Ya, dari pemahaman Anda, pemahaman Anda. Sekarang begini. Sekarang begini, Bang. Juga Tuhan Yesus mengaku sebagai Sekarang Tuhan begini, Allah. Yesus itu datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Bukan ke Kristen, tapi ke Bani Israel. Pertanyaan saya, Yesus ingin dikenal sebagai Bapa itu sendiri atau dikenal sebagai utusan Bapa? Bapa itu ada di dalam Yesus. Saya tidak peduli dengan itu, Abang. Iya. Sekarang yang saya tanya, Yesus datang di tengah-tengah muridnya nih, Bani Israel. Ingin dikenal sebagai Bapa atau ingin dikenal sebagai utusan Bapa? Dia dikenal sebagai tidak ada utusan di situ. Aduh. Tidak ada Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Sampai kemudian di Yunani, di Romawi, Paulus memperkenalkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Kenapa bisa Tidak, demikian? maksudnya yang diutusnya itu kan rohnya. Mana Rohnya yang ada, Bang? diutus. Mana ada rohnya yang Rohnya diutus? diutus. Makanya berkata begini. Ini- Allah menganugerahkan rohnya, disebut utusan karena Allah menganugerahkan rohnya kepada Yesus secara tidak terbatas. Nah, coba Anda baca Makanya- Yohanes 3 nomor 34. Iya nih kan disebutkan di siang disebut Yohanes utusan 3 nomor itu. 34. Boleh nggak? Iya. Nih Yohanes 3. 34. Nah, di sini disebutkan kan sebab siapa yang diutus Allah, kan ada kata diutuskan, ya kan? Dia menyampaikan firman Allah karena Allah menganugerahkan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tuh. Oke. Bapa mengasihi anak. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, ada berapa orang yang disuruh menyampaikan firman oleh Bapak? Firman Allah yang disampaikan hanya Tuhan Yesus, anaknya itu yang Kalau menyampaikan Musa firman. menyampaikan firman siapa?
menyampaikan firman dari Musa. Musa menyampaikan firman dari mana? Enggak, yang saya maksud Yesus ini kan menyampaikan firman dari Bapa. Iya. Ya kan? Sekarang Musa menyampaikan firman dari mana? Nah, dari Bapa. Berarti dia juga dikaruniai roh yang tidak terbatas. Enggak, firman. Nah, itu dalilnya tadi, firman. ucapan Yesus Iya, tadi apa? tidak ada Musa di sini. Ya, ucapan Yesus, siapa yang diberikan tugas menyampaikan firman, maka Enggak, Tuhan jangan menganugerahkan rohnya secara jangan tidak lari-lari terbatas. kemana, kita fokus dulu ke Yohanes. Itu ucapan Kita Yesus, Bang. Itu kita ucapan Yohanes Yesus. itu kan kita Masehi. Musa itu sebelum Masehi. itu ucapan Lari Yesus. banget lompatanmu, nggak nyambung. Lah, itu ucapan Yesus loh. Iya, Yesus itu kan perjanjian baru. Musa Tapi itu Yesus perjanjian mengutip lama. Taurat, Bang. Coba baca Iya. Yohanes 10. Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Enggak. Coba Anda baca. Silakan Anda baca Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Yohanes 10. 10 ayat 34 sampai 36. 34 sampai 36. Iya, Bang. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, Masihkah kamu berkata, nah, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah iya. Kan begini penjelasannya. Firman Gimana itu kan, kalau firman itu kan disebutkan firman Tuhan, firman Allah. Ya kan? Artinya kan Allah yang berfirman, tidak ada firman Musa. Tetap dia Iya. menyebutkan firman Tuhan. Nah, Musa ketika menyampaikan firman Allah, Musa itu disebut apa di situ menurut Yesus? Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Disebut Allah enggak? Enggak. Loh, itu Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Yang disebutkan Tuhan itu ketika firman Tuhan disebut Tuhan yang berfirman. Ketika firman Allah, Tuhan yang berfirman. Lah, Tidak ada firman Nabi, tidak ada firman manusia. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman. Iya, kan hanya menyampaikan, tapi kan sudah tertulis. Iya, maka dia yang menyampaikan firman itu disebut apa menurut Yesus? Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, tuliskanlah firman ini, ya kan? Ya sama seperti Yesus. Ketika dituliskan apa yang disampaikan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Ya sama makanya seperti Tuhan Yesus, Bang. menyampaikan, berfirmanlah Tuhan. Ya Bukan sama Musa seperti yang Yesus. berfirman. Yesus Tetap juga Tuhan begitu. yang berfirman. Yesus juga terlalu begitu. jauh. Yohanes 12:49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Iya, karena ada Bapa di dalam aku yang melakukan Bedanya dengan pekerjaannya. Musa apa? Iya, kalau Musa kan nggak ada Bapa di situ. Kalau Kata Yesus siapa kan, nggak ada aku Bapa? tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam diriku. Kata karena siapa? ada Bapa yang melakukan pekerjaannya. Yohanes Iya. 14 ayat 10. Berarti bukan Yesus dong. Iya, kan Bapa itu kan ada di dalam Yesus. Iya, berarti Yesus kerasukan Tuhan, maksudnya gitu. Bukan kerasukan. Memang rohnya Yesus itu adalah Bapa. Ya itu tadi Yohanes 3 nomor 34. Kejadian 6 nomor 3. Semua roh yang ada pada diri manusia adalah roh Tuhan. Jangan, beda. Coba Kejadian 6, coba Kejadian 6 nomor 3 Anda baca. Kejadian 6 ayat 3.
Kejadian 6 ayat 3. 3. Nah, beda pemahamannya. Jadi gini nih. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Nah, itu artinya begini. Rohnya ini yang dimaksud itu napas. Napas. Terus yang dimaksud Baca dong. Jadi gini nih, biar saya jelaskan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang disebut manusia pertama itu Adam, Tuhan membentuk Adam dari tanah liat dan menghembuskan napas. Napas inilah yang disebut roh. Nah, kalau di Yesus apa Dan yang disebut roh? kita ini juga, roh kita ini roh dari Adam. Yaitu yang masuk yang tadi rohku tidak ya, selamanya itu tinggal dalam. napas itu. Jadi Itu napas kita ini napas kita ini adalah Bapa itu sendiri. Bukan, napas itu adalah roh, tapi roh kehidupan. Bukan roh ilahi. Rohku berarti siapa itu? Kalau dibilang rohku berarti Bapa sendiri kan? Iya, Nah, napas itu juga rohnya, tapi Ya, kan berarti bukan. Bapa sendiri ada di dalam diri kita berarti. Bukan, karena Lah, kalau tadi disebut dalilnya- napas, Tadi disebut napas dalilnya rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti yang ada di dalam diri kita ini, roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Bapa. Iya, makanya baca Kejadian 2 ayat 6 sebelumnya supaya paham. Yang kamu baca ini kan ayat 6 ayat 7. Penjelasannya itu di Kejadian 2 ayat 7 bahwa pada saat Adam diciptakan, Tuhan mengembuskan napasnya yang disebut Baiklah. napas kehidupan. Baiklah, Karena roh jadi- itu artinya napas untuk manusia. terserah abang lah. Jadi Roh sekarang gini. artinya adalah napas manusia. Ya, Napas pandai-pandainya abang lah. manusia artinya adalah roh. Itu aja bolak-balik. Nah, Yesus Napas apa bedanya manusia dengan adalah Yesus? Roh adalah napas manusia. Ketika napas ini keluar dari apa tubuh bedanya? kita Yesus, mati. kalau Yesus bedanya apa? Bedanya kalau Yesus, Bapa itu menganugerahkan rohnya kepada Yesus. Lah tadi udah kita baca, Kejadian 6 nomor 3 tadi apa? Kejadian kan itu kan manusia. Lah Yesus bukan manusia rupanya. Bukan. Apa dan kalau bukan manusia? Kan saya tuh udah jelasin Yesus itu adalah tubuhnya itu Inilah kalau menjadi inilah kalau manusia. terlalu kental ajaran Yunaninya begini, Bang. Enggak, kan Yohanes 1 ayat 1 firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Bukan berarti dia manusia. Telah menjadi atau hasil inkarnasi menjadi atau hasil jelmaan menjadi manusia atau inkarnasi atau apa lebih kerennya firman telah menjadi manusia. Apa itu firman? Bukan berarti dia manusia. Firman itu apa, Bang? Ya, firman itu artinya firman ibaratnya seperti Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya firman inilah yang menjadikan manusia. Dengan rohnya dianugerahkan, difirmankan menjadi manusia. Itu bedanya dengan Yesus? Makanya disebut Tritunggal. Bedanya dengan Yesus, Bang? Bedanya dengan Yesus? Ya itu tadi, Yesus itu hasil dari karya roh dan firman. Berarti ciptaan. Rohnya dianugerahkan, difirmankan menjadi manusia. Nah, itu kan komplit. Artinya bahwa Yesus ini ciptaan kan? Bukan, rohnya Bapa yang dianugerahkan. Apakah Bapa itu ciptaan? Bapa bukan ciptaan. Allah pencipta langit dan bumi itu apakah ciptaan? Bukan. Iya, karena rohnya yang di Yesus. Oke. Oh, bisa baca Yohanes 8 nomor 11. Yohanes. Sorry, jangan Yohanes. Ke Roma aja, Roma 8 nomor 11. Surat Paulus aja dulu. Roma 8 nomor 11 coba, Bang. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu di situ. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati dan akan menghidupkan juga tubuhnya yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah itu. Jadi kan kita sudah dapat tadi dari perjanjian lama bahwa roh manusia itu napas, yang disebut roh juga. Kenapa ya kan? kenapa setiap Yesus sama dengan kita, abang katakan beda gitu loh. Di situ Enggak, karena dalilnya. kita kan kalau berbicara penciptaan kan harus di kejadian. Lah Nggak itu boleh tadi di cerita perjanjian Yesus kan abangku. Roh yang menghidupkan Yesus adalah sama dengan roh yang menghidupkan kamu. Kenapa Anda bisa bilang beda? Iya sama, cuma sama. bedanya, enggak perbedaannya rohnya itu juga kan roh tapi disebut napas. Lah, Napas itu juga roh. iya sama seperti yang di Yesus. Yesus tapi juga Yesus- bernapas. Enggak di Yesus enggak Cahayu. disebut napas. Di Yesus enggak disebut napas. Ya Anda yang merubahnya. Di Yesus Enggak. dikatakan roh. Di kita juga dikatakan roh. Tapi karena Anda Nih, mau menipu, Anda mengubahnya menjadi napas. Saya bacakan kejadian penciptaan nih supaya paham ya. Astagfirullahaladzim. 2 ayat 7 nih, biar kamu paham awal penciptaan nih, penciptaan manusia. Di sini dijelaskan. Bang, ini saatnya- sekali lagi saya katakan Bang, ini bukan gereja Bang ya. Nah, Ya. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup, disebutkan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Sekarang bedanya napas dengan roh apa Bang? Bedanya napas roh itu artinya kan yang ditiupkan, Kalau roh roh, yang ditiupkan dengan roh yang dikandung berbeda. maksudnya gimana? Roh yang dikandung dengan roh yang dihembuskan berbeda. Maksudnya gimana ini? Begini, Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Iya. Oh, Adam dihidupkan jadi manusia, dihembuskan napas kehidupan, betul? Iya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sekarang bedanya napas dengan roh apa? Tidak ada bedanya, sama. Ih, sama, udah selesai. Maksudnya gini loh, napas itu selesai, Bang. tidak ilahi. Napas Ya udah itu terserah, tidak ilahi. terserah abang. Kalau roh itu, rohnya itu kan hasil dari ya, terserah abang itu ya. ilahi. Oke, gitu. oke. Perbedaannya di ilahi dengan tidak ilahi. Iya, terserah abang Jadi lah. roh kita suka-suka abang. ini napas daripada Adam gitu loh. Iya. Oke, itu konsep abang ya. Berusaha kemudian untuk mendoktrin sesuatu yang ternyata ujung-ujungnya sama. Nah sekarang begini, kenapa Paulus ketika datang di tengah-tengah orang Yunani di Athena itu dianggap dewa? Kenapa bisa Bang? Oh, saya nggak pernah dengar dianggap dewa. Di Mana dalam dalilnya? di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11-12. Kisah Para Rasul 14 11-12. oh 11-12 ya. Iya. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan Kisah Rasul 14 Bang. 14 ayat 11 dan 12. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia.
Nah, kayak berarti yang mengatakan ini orang ya. Ya. Kita ambil dulu Orang Roma, yang iya. mengatakan kan Orang Roma setelah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Iya, karena orang kalau berbuat mujizat apa aja orang bisa berbicara. Nah, Kamu dianggapnya juga cuma kalau bisa kamu membuat mujizat air menjadi anggur, pasti orang berkata kepada kamu, oh cuma itu dewa itu. Air bisa jadi anggur. Orang boleh berbicara bebas. Oke, Sama seperti pendapat. kenapa kemudian Paulus itu bisa dianggap dewa sama orang Romawi, Bang? Alasannya apa? Karena Ya, dia mampu orang lah namanya bermujizat. masyarakat kan boleh berasumsi apa saja ketika dia melihat suatu mujizat, bisa berkata apa saja, bisa dewa, bisa apa. Saya contoh Oke. tadi, kalau Oke. misalnya Bang Juma nih bikin mujizat, contohnya Bang Juma di situ berubah jadi perempuan, pasti saya bilang, ini nggak benar nih Juma nih, pasti Juma dewa, nah gitu kan? Oke, Masalah berarti kebenarannya tidak bisa diverifikasi. berarti orang-orang Roma menganggap Paulus ini Tuhan mereka karena Paulus mampu bermujizat. Bukan orang-orang Roma, ini kan kejadiannya kan di Israel. Bukan di Israel itu, Bang. Itu di Romawi itu, di Roma. Dia lagi di Roma itu. Coba Anda baca dari lagi di data Roma. nama. Iya. Bahasa Likaonia itu kan bahasa ini Yunani. Bahasa Yunani, iya, makanya. Makanya dia ikut jadiannya itu di tengah-tengah orang Romawi. Dia kemudian dia ucapkan kata-kata itu bahwa Paulus ini adalah dewa Hermes karena mereka melihat Paulus ini adalah bisa melakukan mujizat. Bagi orang Roma, bagi orang Athena, manusia-manusia yang diberikan kelebihan seperti Paulus itu mereka anggap sebagai dewa mereka, betul? Iya, itu hal wajar lah. Nah, itu wajar. Nah, Jangan Paulus, Bang Juma aja sekarang bikin mujizat di situ, saya paling ya itu orang-orang pasti saya ya, gituin. Sekarang Musa membelah lautan. Apakah orang Yahudi menganggapnya Tuhan yang turun jadi manusia, Bang? Bahkan Musa pernah disebut jadi Allah, orang yang saya karena tanya. Mujizatnya. Tapi kan kebenarannya nggak ada manusia tidak alkitabiah, bukan Tuhan yang berbicara. Tidak ada manusia biasa. Yahudi yang pernah menyebut Musa itu sebagai Tuhan karena mujizat, nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, itu Yesus lakukan sebagai inkarnasi dewa atau sebagai utusan Elohim? Elohim sendiri yang berbicara, karena Elohim itu yang melakukan pekerjaannya di dalam tubuh Yesus ini. Aduh, kenapa lari ke ajaran Paulus, Bang? Pertanyaan saya, ketika Yesus membuktikan mujizat-mujizat pekerjaan-pekerjaan di depan kaumnya Bani Israel, pekerjaan yang Yesus lakukan itu sebagai pekerjaan inkarnasi daripada Elohim atau karena dia utusan Elohim? Pekerjaan Elohim itu sendiri. Iya, pekerjaan Elohim yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Elohim, kan gitu. Pertanyaan saya, Yesus mempersaksikan bahwa mujizat yang dilakukan itu, mujizat itu mempersaksikan dia inkarnasi Elohim atau dia utusan Elohim? Elohim sendiri yang bikin mujizat yang ada di dalam diri Yesus itu. Itu ajaran Paulus banget itu, Bang. Ini yang saya tanya, Yesusnya abangku, bukan ajaran Paulusnya. Iya, makanya mengakui kamu udah lupa Juma tadi yang saya bilang tadi bahwa Elohim itu kan ada di dalam Yesus. Nah, itu yang melakukan pekerjaannya. Abangku sudah tuntas tadi itu ketika Anda mengatakan apa bedanya napas dengan ruh, Anda sudah mengatakan sama, udah selesai. Sekarang Yesus bersaksi tentang mukjizat yang dia lakukan itu, bersaksi kalau mukjizat itu bukti bahwa dia utusan Elohim atau bukti kalau dia Elohim itu sendiri. Apapun yang dikerjakan oleh Yesus, yang mengerjakannya adalah Elohim. Apapun yang dikerjakan bukan oleh itu Yesus, yang saya tanya. Yang mengerjakan adalah Elohim. Bukan itu yang kutanya, abangku. Yang kutanya, menurut Yesus, kesaksian Yesus terhadap dirinya
yang mampu melakukan mujizat, tanda-tanda, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di tengah kaumnya. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu berupa mujizat. Bersaksi Yesus itu tentang pekerjaan itu, bahwa pekerjaan itu mempersaksikan dirinya utusan Elohim atau Elohim itu sendiri. Bisa utusan Elohim, bisa Elohim. Loh, kok jadi abang? Kok jadi abang? Kok jadi abang? Tergantung ininya, tergantung kejadiannya. Karena Enggak, Yesusnya bang, Yesusnya bersaksi apa tentang pekerjaannya iya, itu? dia bisa bersaksi sebagai Elohim. Dia Di bersaksi. mana Yesus bersaksi Kan sebagai Elohim? makanya baca di Yohanes 14 ayat 9 ya kan. Aduh abang, itu Kamu coba sudah abang melihat baca dulu deh. aku melihat Bapa kan gitu Enggak, kan. enggak ada itu. Bukan itu bang, bukan itu. Bukan. Kamu melihat Bapa. Coba Kamu melihat Anda saya, baca sudah dulu, melihat baca Bapa. dulu kesaksian Nah, Yesus itu. tentang dirinya apa? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Coba Abang baca. Kesaksi apa? Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah itu. Nah, kesaksiannya di situ, kesaksian pekerjaan itu, Yesus itu utusan atau Bapa itu sendiri? Kan sudah ada di sini disebutkan tadi. Sebagai Nah, Bapa atau utusan Bapa? segala pekerjaan yang diserahkan Bapa, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus utusan Bapa atau Bapa itu sendiri? Kalau disebutkan seperti ini, pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya, artinya Bapa itu, ya itulah yang mengerjakan di dalam Yesus itu. Yesus mempersaksikan kalau dirinya Bapa atau utusan Bapa. Bapa di dalam dirinya itu Bapa yang melakukan pekerjaannya, gitu loh. Abangku ini. Iya, karena disebutkan utusan di situ. Artinya utusan kan, di arti utusan itu kan banyak maknanya, bukan utusan itu rasul. Di Bible itu tidak ada utusan disebut rasul. Di Bible Udahlah, itu Bang. utusan itu yang diutus dari sorga ke bumi. Itu Oke utusan di Bang, Bible. oke, sip. Iya, bukan rasul utusan gitu loh. Oke, Jangan oke, kita Bang. Kita- meleset kemana-mana. Iya, jangan meleset kemana-mana. Oke Bang, kita kita ganti ya Bang ya. Besok lagi kita ketemu lagi Bang ya, atau kapan-kapan ya. Oke, terima kasih ya. Makasih Bang. Sehat-sehat ya Juma ya. Iya Bang, makasih, Oke. makasih. Selamat malam. Makasih. Malam Bang, malam. Ampun saya, lidahnya panjang. Panjang lidahnya teman-teman. Aduh, parah. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya di bawah, abang-abang saya, adik-adik saya memahami bahwa apa yang saya uraikan secara sebisa mungkin, sepelan mungkin, sesederhana mungkin itu bisa dipahami dengan cerminan beberapa teman kita Kristen yang naik, betapa mereka berseberangan dengan ajaran Yesus dan mereka betul-betul berkesesuaian dengan ajaran Paulus yang ada di Athena dan yang ada di Roma tadi. Ya, nangkap enggak teman-teman betapa besar perbedaan antara ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dan ajaran Kristen yang mengusung kemudian konsep yang Paulus ajarkan, Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nangkap enggak sisi perbedaannya di sana?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak sia-sia berarti. Baik. Bang? Selamat malam, Juma. Oh, malam. Dari mana? Kenapa? Kenapa kau takut? Dari mana abang ini? Apanya? Agamanya? Oh, Kristen, Protestan, itu maksudnya. Oh, Kristen Protestan. Iya. Ini bang, tadi ada beberapa teman kita yang kemudian kita diskusi. Saya mengatakan bahwa kenapa Paulus mengajarkan tentang Kristen ini, Paulus mengajarkan tentang Yesus sama persis dengan orang-orang Athena atau orang-orang Yunani atau Romawi, di mana mereka punya konsep dewa atau theos turun ke bumi menjadi manusia. Sampai-sampai Paulus pun dianggap dewa, bang. Itu kenapa bisa? Oh, jadi setiap pejabat surga adalah orang-orang yang dewa, orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi Yesus seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Diutus oleh Bapaknya Yahweh, ya, untuk memberitahukan bahwa Yahweh lah Sang Maha Pencipta, bukan yang lain. Oke. Ini yang bermasalah ini, bang. Ketika Paulus datang ke tengah-tengah orang Roma, Paulus dianggap pejabat surga. Ya. Apakah menurut saudara Paulus itu memang pejabat surga? Bukan waktu orang Athena menganggap Paulus adalah seorang Allah atau seorang yang ajaib, itu wajar. Karena setiap orang yang mampu melakukan keajaiban disebut seorang Allah, seorang yang sang ajaib. Nah, sekarang ketika Paulus dianggap sebagai seorang yang ajaib, disebutlah Theos di sana sebagai Theos Hermes, sebagai Theos, sebagai dewa Hermes. Ya. Nah, kenapa konsep orang-orang Roma ini sama posisinya ketika Yesus diajarkan oleh Paulus ke tengah-tengah mereka, termasuk kepada Anda, bahwa kedudukan daripada Yesus itu sama seperti dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kenapa bisa kayak gitu, bang? Memang logika bertuhan memang begitu, cuma orang Athena itu salah arah. Loh, Yesus tidak mengajarkan begitu kok. Yesus adalah seorang Allah bagi saya. Itu bagi Anda. Maksud saya Yesusnya tidak mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Masalahnya dirimu nggak paham arti kata Tuhan. Bukan. Terlepas dari apapun yang Anda pahami. Kita lihat bagaimana orang-orang Roma menganggap dia dewa Hermes. Itu aja dulu. Ketika kemudian seorang yang Tuhan, yang sangat mulia, diutus oleh Bapaknya Yahweh. Jadi si orang Tuhan tahu. Sekarang begini ya, bangku. Orang Roma menyembah Yahweh enggak? Tidak. Tapi menyembah Theos, betul? Ya, Theos itu bukan mutlak, kawan, bukan satu titik itu. Saya tahu karena orang-orang Roma tidak menyembah kepada satu Tuhan, tapi banyak dewa-dewanya. Iya. Pertanyaan saya sama enggak antara Theos dengan Yahweh? Yahweh itu adalah Theos tertinggi, atau dewa tertinggi, atau Yahweh, Allah tertinggi. Aku bongkar di sini. Berarti Yahweh adalah Theos tertinggi. Nah, sekarang Paulus dianggap juga sebagai Theos Hermes yang turun ke bumi. Itu anggapan. Ya, anggapan Paulus, anggapan orang-orang Roma. Nah, sekarang Anda hadir di sini mengatakan bahwa Theos tertinggi itu nuzul menjadi Yesus, betul? Tidak. Jadi yang nuzul menjadi Yesus siapa? Yesus adalah anak daripada Yahweh. Oh, berarti